Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3524. Mengandalkan diri sendiri. Boom. Roh iblis Asura tiba-tiba muncul di atas langit, dan energi Asura yang menakutkan menyapu langit dan bumi seperti neraka turun. Kekuatan tirani yang gemetar dari langit dan bumi mengejutkan alam semesta. Roh iblis Asura berwarna merah seperti api, dengan satu tanduk Asura di kepalanya, memegang pedang Asura, dan melihat ke bawah ke seluruh kerajaan surgawi dari di atas, mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir dan ketidakpedulian. Bang bang bang. Semburan ledakan bergema di langit, dan pada saat ini, roh surga dan Asura benar-benar bertabrakan di udara. Langit bergetar, ruang rusak oleh tabrakan ini, pecahan ruang yang rusak jatuh, dan langit diselimuti kehampaan yang tak ada habisnya. Semua makhluk di kerajaan surgawi dikejutkan oleh pemandangan ini, dan hati mereka penuh dengan kengerian, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuh mereka sama sekali, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihatnya. Pada saat ini, roh iblis Asura dan roh surga menekan langit dan bumi. Di atas kubah istana iblis, Alexis yang tidak sadar membuka matanya. Faren di samping juga sedikit terkejut. Ada pujian dari langit dan bumi, dan ada cahaya warna-warni jatuh dari langit pada Alexis, teratai emas muncul, dan bunga ilahi tersebar di seluruh langit. Alexis tiba-tiba duduk, dan napas keras pecah pada saat ini, dan roh naga darah tiba-tiba muncul di langit. Naga darah menekan langit kuno dengan keagungan, seperti penguasa tertinggi yang hidup, kejam dan mendominasi. Potongan sisik naga seperti karya seni yang paling indah, bercahaya dan tidak dapat dihancurkan, dan momentum tertinggi meletus seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menyapu seluruh kerajaan surgawi dalam sekejap. Keganasan roh iblis Asura dan roh surgawi ditekan pada saat ini, dan naga darah menatap roh iblis Asura dan roh surgawi seperti master sejati, dengan penghinaan yang kuat di matanya. Alexis, kamu berani ikut bersenang-senang. Suara marah Kenshin terdengar, dia hampir dibunuh oleh Alexis, dan melarikan diri seperti anjing yang berduka. Segala sesuatu di istana disapu oleh Alexis, dan kebenciannya pada Alexis sudah luar biasa. Dalam sekejap, aura menakutkan dari roh iblis Asura juga meraung ke arah naga darah. Pada saat yang sama, mata Max Gregor berkedip dengan cahaya dingin, dan dia melihat ke arah istana penakluk iblis. Alexis, kamu benar-benar ingin mengambil keuntungan dari nelayan, tetapi aku khawatir kamu memiliki hati dan kamu tidak memiliki nasib. Momentum menakutkan dari roh surgawi juga membunuh roh dari naga darah pada saat ini, dan wajah Alexis dingin, mengerang marah. Roh naga darah yang dipadatkannya meledak dengan keagungan yang tak ada habisnya, naga itu mungkin menyelimuti dunia, dan sisik-sisik di tubuhnya meledak menjadi cahaya warna-warni yang mempesona. Boom! Momentum ketiga pihak bertabrakan pada saat ini, langit dan bumi bergetar, dan langit yang cerah berubah menjadi kehampaan yang tak ada habisnya. Satu demi satu, guncangan seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi tersapu, ki primordial yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan fluktuasi energi murni bahkan menyelimuti dunia, membuat semua orang di kerajaan surgawi terlihat ngeri dan berseru. Bang! Di dalam istana surgawi, Max Gregor tiba-tiba terbang, dan di belakangnya, ada ruang istana Kaisar Dewa Agung, yang memenuhi langit dengan cahaya warna-warni tertinggi, mengikuti di belakangnya dan menyerbu menuju Gunung Wanshen. Kamu telah sepenuhnya menyempurnakan istana Kaisar Dewa Agung. Mata Kenshin dipenuhi dengan aura pembunuh, seolah-olah dia akan mengembun menjadi kenyataan, dan menatap Max Gregor yang terbang.
Kenshin, kamu berani memberiku tantangan, sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi, aku akan memberimu tumpangan. Max Gregor menunjukkan aura dominannya, keagungan roh surgawi menunjukkan, dan kekuatan kekerasan ada di sekelilingnya. Sirkulasi, menunjukkan kekuatan tertingginya. Pada saat ini, Kenshin melihat aura kekerasan Max Gregor, pupil matanya sedikit menyusut, tapi dia masih meremehkan Max Gregor. Kenshin hampir dibunuh oleh Alexis, tetapi dia diberkati oleh kemalangan. Dengan dukungan penguasa iblis Asura, kekuatan Kenshin telah sangat meningkat, tetapi momentum letusan Max Gregor tidak kalah dengan dia sama sekali, yang membuat hati Kenshin bergetar. Sepertinya peluangmu tidak buruk. Kenshin mencibir. Kenshin tahu betul bahwa Alexis adalah master reinkarnasi yang sebenarnya, dan Max Gregor mengaku sebagai master reinkarnasi hari ini, dan dia jelas mendapatkan banyak manfaat. Hehe, apakah kamu pikir kamu bisa menjadi lawanku dengan bantuan Raja Iblis? Max Gregor memandang Kenshin dengan mencibir dan berkata. Mendengar ini, wajah Kenshin sedikit berubah, dia tidak berharap Max Gregor menebak bahwa dia berkencan dengannya karena bantuan penguasa iblis Asura. Tapi bagaimana dengan ini? Kenshin merenungkan niat pedang tertinggi yang telah dia pelajari dari kitab iblis dalam, dan ada kilatan cahaya di matanya. Membunuhmu itu mudah. Kenshin berkata sambil mencibir, aura kekerasan Asura meledak seketika, aura menghancurkan langit dan bumi menyapu dunia, awan di atas langit langsung terhempas, dan warna merah menyala. Aura Asura seperti darah, mewarnai langit menjadi merah. Huff, hanya kamu. Sekte jahat itu bengkok, dan berani berteriak. Max Gregor meledak dengan tawa, aura kekerasan melonjak, 100.000 pedang terbang bersiul, dan momentum membalikkan latihan hukum korosif meledak seketika. Boom! 100.000 pedang terbang berubah menjadi semburan baja tanpa batas, langsung menembus energi Asura yang tak terbatas di langit, dan melesat pada Kenshin. Perang pecah dengan satu sentuhan tombol, energi Asura yang kejam dan jimat energi Kaisar Bintang bertabrakan dengan liar, langit bergetar, dan kerajaan surgawi bergetar. Pada saat yang sama, di atas langit di Istana Penakluk Iblis, Alexis memperhatikan bahwa pertempuran yang menentukan telah dimulai, dan matanya bersinar terang. Ziggy! Teriak Alexis, Ziggy segera bergegas, menatap Alexis dengan mata terbakar dan berkata, Tuan. Ayo ikut bertarunglah denganku. Mata Alexis tajam, dan dia tiba-tiba terbang, aura hukum korosif mengelilingi tubuhnya, dan Alexis langsung pergi ke Gunung Wanshen. Ziggy mengikuti kiri dan kanan Alexis, momentumnya meledak, dan keganasan tertinggi mengejutkan dunia. Pada saat ini, sebagian dari kesadaran Alexis tenggelam ke pemakaman reinkarnasi, menatap 7 orang tua sialan itu. 7 leluhur telah pulih sedikit dalam pertempuran di puncak pemurnian dewa. Dia punya kesempatan. Faren di Istana Penakluk Iblis melihat sosok Alexis yang menghilang dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Alexis masih memiliki beberapa luka, tetapi dia tidak akan membujuknya. Tidak peduli apa yang Alexis pilih, dia akan diam-diam mendukungnya. Segera, Alexis telah tiba di Gunung Wanshen, dan energi Asura Kenshin dan energi Kaisar Bintang Max Gregor bertabrakan dengan liar. Seluruh Gunung Wanshen bergetar, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terguncang, langit di atas kepala terbelah, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit dan alam semesta dapat dilihat, dan nafas kehampaan mengalir masuk. Kenshin dan Max Gregor tidak menahan sama sekali, dan aura menghancurkan langit dan bumi menyapu dunia dengan keras, dan wajah Alexis menjadi menakjubkan dalam sekejap. Bahkan jika dia menerobos ke lapisan kedua alam dewa, Alexis masih bisa merasakan celah antara dirinya dan Kenshin dan Max Gregor. Mengalahkan Kaisar Iblis adalah karena tembakan roh pedang, Aurora. Tapi setelah jatuhnya Kaisar Iblis, Aurora tertidur lelap. Mustahil untuk bisa menembak lagi. Kali ini, dia mungkin harus menghadapi 2 kultivator puncak ini sendirian. Bab 3525 Asal.
Meskipun dia hampir berhasil membunuh Kenshin beberapa waktu lalu, Alexis tahu betul bahwa itu karena Kenshin terluka parah dan kekuatannya tidak sebaik di masa kejayaannya. Dalam pertempuran seperti itu, aura tak terkalahkan Alexis meletus, dan dia berdiri diam di tengah dampak yang menghancurkan, menatap dingin ke arah Kenshin dan Max Gregor dalam pertempuran. Tidak ada waktu untuk berbicara dengan 7 orang kuat lagi, Alexis berterima kasih kepada 7 tuan besar di pemakaman reinkarnasi, dan kemudian memusatkan semua perhatiannya pada pertempuran di depannya. Pada saat ini, 7 tuan sama sekali tidak menyalahkannya, melainkan memandang Max Gregor di langit melalui pemakaman reinkarnasi, dan matanya penuh dengan kedinginan. Orang ini, jika kamu bisa membunuhnya kali ini, kami bertuju dan kamu akan bisa membunuh dunia. Di mata 7 tuan, Max Gregor, Master Istana dari Istana Surgawi dan mereka, adalah yang paling jahat di dunia ini. Keberadaan Max Gregor, jika mereka dapat melenyapkan Max Gregor, mereka akan menciptakan pahala tertinggi dan bermanfaat bagi rakyat jelata. Untuk 7 tuan, orang-orang di dunia adalah yang paling penting. Untuk ini, mereka bersedia mengorbankan diri. Selama Max Gregor dapat dihapus, itu tidak akan sia-sia, tidak peduli berapa banyak yang mereka bayar. 7 tuan, dan kami 3 saudara kami bertarung berdampingan denganmu. Pada saat ini, 3 leluhur mata air kuning yang agak lemah juga melangkah maju, menatap pertempuran di luar. Mereka semua tahu identitas Alexis, dan juga tahu bahwa Alexis ingin kembali ke puncak kehidupan sebelumnya dan mendapatkan kembali kehormatan dan keagungan tertinggi yang hilang. Kenshin dan Max Gregor di depan mereka adalah rintangan yang harus dilenyapkan. Dan selama mereka dapat berkontribusi pada Alexis, mereka juga bersedia memberikan segalanya, hanya agar Tuan Reinkarnasi dapat sekali lagi mendominasi dunia dan mencapai puncak. Alexis, kamu di sini. Tepat pada saat ini, Max Gregor dalam pertempuran merasakan napas Alexis, dan busur senyum dingin muncul di sudut mulutnya, dan aura Kaisar Bintang bergetar seperti makhluk tertinggi yang tak terkalahkan. Dan Kenshin juga memperhatikan kedatangan Alexis, niat membunuh meletus di matanya, aura Asura menjadi lebih ganas, dan menyapu ke arah Max Gregor seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Rasa malu yang dibawa Alexis ke Kenshin adalah rasa sakit yang tidak pernah bisa dia lupakan, dan Kenshin juga bersumpah untuk membunuh Alexis, tidak hanya untuk menghilangkan rasa malu, tetapi juga untuk menangkap keberuntungan tertinggi dari Tuan Reinkarnasi. Hanya saja apakah itu Kenshin atau Max Gregor, mereka tidak dapat menemukan lokasi Alexis. Alexis jelas berada di Gunung Wanshen, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Alexis. Orang ini licik. Kenshin dan Max Gregor saling memandang, dan pikiran seperti itu muncul di hati mereka. Mereka semua tahu bahwa Alexis ingin jadi belalang yang menangkap jangkrik dan jadi ori oleh kali ini, dan keluar untuk mengambil keuntungan ketika mereka berdua kalah. Jadi meskipun mereka berdua berjuang keras, mereka tidak pernah mencoba yang terbaik. Lagi pula, mereka tidak ingin memberi Alexis kesempatan seperti itu, jadi mereka ingin menghilangkan ancaman Alexis sebelum keduanya bertarung sampai mati. Pada saat yang sama, pikiran Kenshin bahkan lebih berbahaya. Dia sangat menyadari identitas Alexis. Membunuh Alexis untuk merebut takdir tertinggi Tuan Reinkarnasi akan membuatnya benar-benar tak terkalahkan. Pada saat itu, dia pasti akan menghancurkan Max Gregor, dan akankah Max Gregor bisa dibunuhnya seperti semut? Hanya saja meskipun mereka dapat merasakan kedatangan Alexis pada saat ini, mereka tidak dapat menemukan jejak Alexis, yang membuat rencana mereka gagal. Menara Batu Naga. Kenshin tertegun saat ini, dia menyadari bahwa alasan mengapa dia tidak dapat menemukan tempat Alexis adalah karena Alexis telah menjarah harta karunnya. Di perbendaharaan alam bawah, ada harta 33 hari hukum korosif, yang disebut Menara Batu Naga, yang tidak terlalu kuat untuk pertempuran, tetapi dapat menyembunyikan dirinya. Bersembunyi di Menara Batu Naga dapat disembunyikan di antara langit dan bumi, bahkan jika seseorang dapat menarik napas pengguna, tidak mungkin untuk menemukan lokasi yang tepat dari pengguna.
Di masa lalu, Kenshin menggunakan menara batu naga untuk membunuh banyak musuh, tetapi kemudian dia tak terkalahkan di kerajaan surgawi, dan setelah Max Gregor adalah satu-satunya musuh yang tersisa, dia melupakan harta hukum korosif ini dan memasukkannya ke dalam perbendaharaan alam bawah. Bahkan jika Kenshin bermeditasi dan mematahkan kepalanya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa menara batu naga yang dia masukkan ke dalam perbendaharaan alam bawah akan digeledah oleh Alexis, dan itu berhasil digunakan. Itu bisa disembunyikan dalam kehidupan dan pertempuran maut antara dia dan Max Gregor, hanya menunggu kesempatan. Pada saat yang sama, di dunia yang hampa, aura-aura primordial yang tak ada habisnya menyebar di sini. Alexis dan Ziggy menyaksikan pertempuran antara Kenshin dan Max Gregor di luar dengan mata yang dalam. Alexis dan keduanya tidak jauh dari pusat pertempuran, tetapi Kenshin dan Max Gregor tidak dapat menemukan jejak mereka. Ini memang seperti yang dipikirkan Kenshin, dan itu adalah efek dari menara batu naga. Efek dari harta hukum korosif ini benar-benar bagus. Ziggy tidak bisa menahan nafas pada saat ini. Menara batu naga adalah salah satu harta paling berharga di perbendaharaan alam bawah. Tentu saja, Alexis mengangguk perlahan. Ketika dia mendapatkan menara batu naga, Alexis tahu bahwa harta hukum korosif ini bisa berguna, dan itu benar pada saat ini. Menonton pertempuran antara Kenshin dan Max Gregor, Alexis kagum. Kekuatan kedua orang ini memang menakutkan, dan keterampilan bertarung mereka tak tertandingi. Di dunia luar, Kenshin dan Max Gregor juga tahu bahwa mereka tidak dapat menemukan Alexis, jadi mereka berhenti berpegangan tangan dan pecah sepenuhnya. Kekuatan tertinggi umum meletus. Alexis, bahkan jika kamu tidak keluar, setelah aku melenyapkan Max Gregor, aku pasti akan membunuhmu. Mata Kenshin melonjak karena kedinginan, dan dia tiba-tiba berteriak dengan dingin. Huff, kamu ingin membunuhku juga? Max Gregor sangat marah, dan tiba-tiba memindahkan sidik jari besar Kaisar Bintang yang agung dan tak tertandingi menyapu, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak dan berguling, seolah-olah akan itu menghancurkan langit. Alexis, setelah aku memusnahkan Kenshin, aku akan memenggal kepalamu. Max Gregor tertawa keras, dan aura keberuntungan muncul di sekujur tubuhnya. Kalau begitu lihat siapa yang mati. Kenshin tersenyum dingin, menyaksikan sidik jari besar Kaisar Bintang tiba-tiba memadatkan pedang Asura, saat berikutnya niat pedang tertinggi muncul di matanya. Tebasan Dewa Alam Bawah Asura. Kenshin menebas, dan ada ledakan hebat dari fluktuasi energi asal. Di bawah bungkus energi primordial yang tak ada habisnya, pedang ini menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan langit, dan tak terkalahkan. Boom! Jejak tangan besar Kaisar Bintang, yang menekan langit, hancur di bawah tebasan Dewa Alam Bawah Asura. Cahaya pedang yang kejam sepertinya membelah alam semesta, menembus matahari, bulan dan bintang, menembus ruang waktu yang tak berujung, dan muncul di depan Max Gregor dalam sekejap. Teknik asal. Wajah Max Gregor sangat berubah, pedang Kenshin berisi nafas dari sumber tertinggi, tidak hanya asal Asura, sumber energi roh, tetapi juga sumber energi pada bilah pedang.